Tentu kalau anak penguasa dipotong tangannya malu. Masa anak kepala kabilah anak tangannya dipotong? Dilobilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicari siapa yang dekat dengan Nabi supaya ngomong ke Nabi supaya anak tangan penguasa ini jangan dipotong. Ini namanya sekarang Markus, makelar kasus. Jadi lobi-lobi untuk keringanan hukum ini sudah ada zaman Nabi. Ya Rasulullah, kira-kira bisa enggak supaya anak dia ini tangannya jangan dipotong? Ditawar hukum Allah. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Ini mau ditawar hukum Allah. Apa kata Nabi? Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat. Seandainya Fatimah anak Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jangankan Fatimah anak si Aswad kepala suku bangsawan, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun yang mencuri akan kupotong tangannya. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel kajian eksklusif, tempat ceramah dan video seputar Islam. Untuk mendukung channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, komen, dan share link video ini ke media sosial kamu ya. Semoga kita semua mendapat pahalanya. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita kebaikan. Yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Untuk guru kita yang sudah mengajarkan kita, memohonkan ampun untuk dia semua yang di langit dan semua yang di bumi. Hatta namlatu fi juhriha, sampai semut-semut di dalam sarang. Wal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam lautan memintakan ampun untuk guru-guru kita. Begitu disebutkan dalam kitab Sunan Ibni Majah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur ustaz-ustaz kita, diberikan kelimpahan rezeki zahir dan batin. Hadir pula bersama kita subuh ini Bapak Camat, Ketua Dewan DKM Masjid As-Saff. Masjid As-Saff. Sesuai dengan judulnya subuh ini, meluruskan shaf untuk mencapai satu tujuan. Jadi judul saya subuh ini terlalu sempit, tidak boleh keluar dari shaf. Masjidnya As-Saff, judulnya meluruskan shaf. Filosofi pertama meluruskan shaf adalah satu, siapapun yang lebih dulu datang maka dialah yang dapat shaf. Ini yang harus. Jadi Islam mengajarkan kalau mau meluruskan shaf menuju tujuan ke depan, orang Islam mesti disiplin, on time. Siapapun orangnya, kalau lambat datang tidak dapat shaf. Mana buktinya? Pak Ketua DKM dengan Pak Camat lambat datang tak dapat shaf. Filosofi shaf dalam Islam. Makanya ketika saya sholat di Masjid Besi di Putrajaya, ceramah di Masjid Besi di Putrajaya, sebetulnya di balik cerita ini, di samping saya mau menceritakan tentang shaf, saya mau bercerita bahwa saya ceramah di Putrajaya. Itu aja sebetulnya. Ustadz Somad ketika keluar dari Masjid Besi Putrajaya, ini tempat Tun Mahathir Muhammad, PM, Prime Minister, Perdana Menteri. Dia sholat, kalau dia lambat datang, dia biasanya sholat di sini, kata pengurus masjid. Di sudut belakang sebelah kanan mau keluar pintu. Beda dengan tempat kita, walking, reserve. Tidak boleh, macam parkir mobil aja. Sudahlah datang lambat, menginjak, membelakangi bahu orang,
masuk petantang-petenteng, menginjak tangan. Mana letak disiplin kita? Ustaz Somad sendiri lambat datang. Saya ngisi kultum dulu tadi di musola. Ini saya jelaskan supaya jangan sampai ada dusta di antara kita. Jadi Islam ini kalau mau maju ke depan, yang diambil adalah filosofi shaf sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat hambanya yang memperjuangkan agamanya shaf, satu barisan. Filosofi shaf yang pertama, on time, tepat waktu. Sama seperti saya subuh ini, tausiah tepat waktu jam 5, selesai jam 6, 60 menit. Lebih daripada itu berarti sudah keluar dari filosofi shaf. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami satu kelas 20 orang di Darul Hadis Al-Hasaniyah. Dar rumah hadis, rumah hadis. Ada orang kaya di Rabat, Maroko, ibu kota Maroko itu dua. Satu ibu kota khusus untuk kedutaan-kedutaan, pendidikan, namanya Rabat. Satu lagi ibu kota khusus untuk bisnis, namanya Casablanca. Tulisannya Casablanca. Bahasa Arabnya Ad-Darul Bayda, rumah putih. Casa rumah, Blanca putih. Casablanca rumah putih, Darul Bayda. Jadi kota itu tidak dicampur. Kota pendidikan dengan administrasi pemerintahan tenang. Gedung-gedung tinggi nggak boleh, paling tinggi 5 lantai. Suasananya tenang. Tapi untuk bisnis tepi laut, Casablanca. Lalu kemudian ada orang kaya mewakafkan rumahnya. Ada tamannya, ada air mancurnya, kamar-kamarnya banyak. Wahai Sultan Hasan, nama Raja Maroko, ambil rumah ini. Tapi khusus untuk belajar hadis saja. Maka didirikanlah namanya Darul Hadis. Dar rumah hadis, rumah hadis. 20 orang setiap tahun. Saya masuk di sana tahun 2004. Di balik cerita ini saya mau ngasih tahu bahwa saya masuk di sekolah yang penerimaannya tidak banyak. Cerita yang mau saya sampaikan bahwa ada salah satu dosen sangat on time. Kalau dia sudah masuk, pintu dikunci. Siapapun yang lambat tak boleh masuk. Masuk dia kunci pintu. Tak boleh. Saya melihat dosen begini dalam hati saya, nanti kalau saya pulang ke Indonesia, saya akan tiru gaya. Suka sekali saya. Alhamdulillah lulus jadi dosen 2009. Saya pun mengajar. Begitu saya sudah masuk, datang jam 8, saya kunci pintu. Saya sendiri dalam. Kalian mau masuk? Oh, boleh. Saya hanya bertahan seminggu. Setelah saya berharap mereka berubah, tapi rupanya dua kemungkinan. Kalau engkau tidak bisa merubah mereka, kau yang mesti berubah, Abdul Somad. Akhirnya saya yang merubah, datang jam 8.15. Karena datang duluan, sepi, sunyi. Artinya apa? Perjuangan on time ini sesuatu yang berat. Tapi dalam Islam, berapa kali saya terlambat khutbah Jumat? Apa sebab? Karena waktu yang paling tepat dalam Islam adalah khotib Jumat. Pernah enggak khotib ditunggu? Enggak. Begitu terlambat khotib datang, langsung pengurus mengatakan, karena khotib terlambat datang. Jamaah sekalian, khotib kita pada hari ini adalah Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Jam sudah menunjukkan waktu zuhur hari ini pukul 11.39. Langsung khotib pengganti naik. Assalamualaikum. Padahal saya sudah di pintu. Dulu waktu belum viral, mereka tidak kenal. Akhirnya sholatlah saya di belakang. Padahal terlambatnya karena macet, lambatnya karena lalu lintas.
Pengurus tidak mau tahu kau lambat karena apa, yang penting sudah sampai jam 11.39 tidak datang, naik pengganti. Islam on time. Waktu subuh jam berapa? Jam 4.08. Kalau sudah sampai jam 4.08, siapapun orangnya terbangun jam 4.08 minum, maka tidak bisa lagi puasa. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai jelas bagimu benang hitam dan benang merah. Benang hitam ada dalam Quran, benang merah ada, benang biru lagu dangdut. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, boleh makan boleh minum sampai jelas bagimu antara benang hitam dan benang putih. Datang sahabat Nabi, diambilnya benang hitam, diambilnya benang putih. Sekarang kalau kita matikan lampu, kita keluar, kita bawa benang hitam, benang putih, bisa tak sekarang kita bedakan? Belum bisa. Walaupun sekarang jam 5.15, kita belum bisa membedakan benang hitam, benang putih, karena masih gelap. Ternyata maksud makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu benang hitam dan benang putih. Dilanjutkan ayat berikutnya, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang dimaksud benang hitam benang putih adalah fajar shadiq dan fajar kadzib. Fajar shadiq terbit jam 4:08. Kalau sudah terbit, tidak ada satupun yang boleh makan. Ada yang terlambat bangun jam 8 pagi, kemudian dia tetap juga mau puasa. Dia tambah, kalau start puasanya jam 4, berarti buka puasanya jam 6. Kalau jam 4 start puasa, berarti bukanya jam 6. Kalau terlambat sahur jam 8, berarti kan tinggal nambah 4 jam aja. Kalau gitu nanti bukanya jam 7, 8, 9, 10. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Ini waktu sudah ketetapan Allah yang tidak bisa ditawar-tawar. Itulah makanya dalam memahami ajaran Islam ini harus bisa kita bedakan mana yang statis, mana yang dinamis. Wah, ini niru bahasa Ustaz Ahmad Ridwan jadinya. Ini bukan sesuatu yang dinamis. Ini adalah sesuatu yang statis, tidak boleh digeser, tidak boleh dirubah. Maka Islam mengajarkan umatnya disiplin, terutama masalah waktu. 6 kali Allah bersumpah demi waktu. Masuk terbit fajar jam 4, wal fajr walayalin ashr. Masuk waktu subuh Allah bersumpah, was-subhi idza tanaffas. Masuk waktu duha Allah bersumpah, wadduha wal-laili idza saja. Masuk waktu siang Allah bersumpah, wan-nahari idza tajalla. Masuk waktu petang Allah bersumpah, wal asr innal insana lafi khusr. Masuk waktu malam Allah bersumpah 2 kali, wal-laili idza yaghsha wal-laili idza saja. Waktu. Makanya filosofi sok datang ke masjid itu kapan? Sebelum azan. Siapa yang lebih dulu datang? Cuman kadang di masjid-masjid kita yang duluan datang malah di sop belakangan. Datang cepat, nyender bukan nyindir ya. Terus terang, saya termasuk ustadz yang tidak pandai sindir menyindir. Saya to the point aja. Ustadz Somad, tolong nanti sindirkan masalah ini ke jamaah, kata pengurus. Apa masalahnya Pak? Kalau sudah nyumbang sedekah ke masjid, jangan ditarik lagi. Saya pun saya kuatkanlah dalam ceramah saya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang sudah nyumbang sedekah diminta lagi sedekahnya, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai tausiah kata pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir nggak datang. Kecewa gitu. Ya, jadi kalau saya ceramah itu jangan tersinggung. Memang itu isinya. Kalau datang ke masjid cepat, langsung duduk di sop pertama.
Karena di situ letak keberkahan. Datang ke masjid, filosofi on time. Selesai dari satu ibadah, menunggu ibadah berikutnya. Fa idza faragta fansab. Selesai dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Tapi jangan sombong. Wa ila rabbika farghab. Berharap, bermohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. 20 menit habis. 5:20 selesai satu poin. Poin yang pertama dari SOP adalah tepat waktu. Siapa yang cepat datang, maka dialah yang dapat tempat duduk. Saya mohon maaf nanti kalau saya batuk, kasih waktu. Walaupun batuk ini tidak membuat waktu tambahan. Kita lanjutkan. Filosofi yang kedua dalam masalah SOP adalah tidak melihat jabatan, warna kulit. Kadang kalau kita sholat di Masjidil Haram, Allahu Akbar, mau tidak mau, suka tidak suka, mata kita kan pasti ngelihat kaki. Lihat kaki sebelah kiri, putih seputih-putihnya. Rupanya orang sekampung dengan petinju itu, siapa namanya? Petinju yang hebat itu, Khabib. Orang dari kampung Khabib itu kakinya putih-putih. Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kazakhstan, putih. Kalau dia melangkah nampak darahnya turun ke tumit. Lihat yang sebelah kiri, hitam sih, hitam-hitamnya. Burkina Faso, Afrika Selatan, hitam. Afrika itu yang paling atas itu putih semua. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Itu satu baris di atas itu putih semua. Makin ke bawah makin hitam. Pas paling tengah Kongo, itu hitam. Biji matanya aja yang putih. Ustadz kok tahu? Saya lama sekolah di Afrika. Pernah satu asrama, Cité Universitaire International, asrama internasional di Maroko. Maroko termasuk negara yang diberikan oleh lembaga pendidikan PBB untuk tempat tujuan anak-anak Afrika. Dan saya satu asrama dengan orang Afrika. Saya senang satu asrama dengan mereka. Mereka orangnya ramah, baik, dan berada di tengah mereka terasa kita mensyukuri nikmat Allah, lebih putih. Nah, dalam filosofi SOP tidak bisa booking tempat. Ini untuk orang yang kulit putih aja, untuk orang kulit hitam saja. Filosofi SOP, disitulah ditunjukkan la farqa bainal arabi wal ajam, wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab, tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Pernah tak Bapak Ibu melihat ini SOP untuk Arab saja? Yang Arab-Arab cemas belakang, Arab maklum belakang. Gak ada. Ini SOP untuk orang, tidak ada. Dalam Islam diajarkan Abu Bakar Siddiq yang Quraisy, berkulit putih, mertua Nabi, hijrah dengan Nabi, pernah disebutkan dalam Al-Quran idhuma fil ghari, ketika dia berada dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, ketika dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan cemas, jangan takut, Allah bersama kita. Abu Bakar putih, Quraisy, mertua Nabi, disebut dalam Quran, teman Nabi hijrah. Bisa satu saf dengan Bilal bin Rabah, berkulit hitam, susah, hamba sahaya, tak punya apa-apa, level paling bawah. Tapi dalam Islam kita diajarkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina. Kalau menyebut sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal. Yang nyebut gitu siapa? Nabi SAW. Sayyid artinya pemimpin. Sayyidina Abu Bakar, pemimpin kami Abu Bakar. Sayyidina Bilal, pemimpin kami Bilal. Yang ngomong gitu siapa? Nabi. Ketika Abu Bakar berjalan berdua dengan Bilal, apa kata Nabi? Sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina
yang memerdekakan Sayyidina. Ini pemimpin kita yang memerdekakan pemimpin kita, membebaskan dari perbudakan. Abu Bakar membebaskan Bilal dari perbudakan hamba sahaya, tapi bisa di soft yang sama. Inilah filosofi yang tidak bisa diterima oleh Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu lainnya. Mereka tidak siap untuk duduk sama. Seandainya Nabi hanya mengajak marilah puasa sunat, semua bisa terima. Di antara yang tidak bisa diterima Abu Lahab adalah duduk bersama di majelis yang sama, dalam shop yang sama dengan budak hamba sahayanya. Makanya kalau ada orang kaya tidak siap untuk satu shop dengan drivernya, dengan security-nya, dengan tukang cucinya, dengan tukang laundry-nya, filosofi shop kita sudah rusak. Filosofi shop yang kedua, Islam mengajarkan tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan jabatan dan kedudukan. Diplomat bisa di shop yang sama dengan penjual toman. Penguasa bisa di shop yang sama dengan rakyat jelata. Mana bukti realnya nyata? Nih di masjid shop subuh ini. Bapak yang selama ini sibuk nyari Pak Camat minta tanda tangan, bisa di shop yang sama dengan Pak Camat. Nah, ini luar biasa. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjaga shop ini insyaallah. Tapi Pak Ustadz, di beberapa tempat justru tidak boleh. Itu bukan ajaran Islam, itu orang yang membuat. Dalam ajaran Islam kita diberikan kesempatan yang sama. Di mana negara yang bisa orang kulit hitam dengan orang kulit putih berada di tempat yang sama sekarang? Amerika. Orang kulit hitam bisa jadi presiden, tapi ternyata tidak semuanya setuju. Politik apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela belum sampai 100 tahun. Orang Afrika Selatan 100 tahun yang lalu masih memelihara perbudakan. Orang kulit hitam menjadi budak, orang kulit putih menjadi tuan. Orang kulit hitam menjadi rakyat jelata, orang kulit putih menjadi bangsawan. 100 tahun yang lalu Nelson Mandela patungnya masih ada, tokoh pembebasan kulit hitam belum sampai 100 tahun yang lalu. Cerita tentang orang kulit putih dengan kulit hitam bisa satu sab dalam ajaran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau mental-mental feodal susah untuk satu sab. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, sahabat kita belum lagi siap untuk hijrah masuk masjid, salah satu penyebabnya adalah masa gua satu sab sama dia? Dia kan gajinya sebulan 3 juta, saya kan 3 miliar. Dalam Islam tidak ada beda. Allah tidak melihat slip gaji. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat bentuk tubuhmu. Wala ila suwarikum, Allah tidak melihat rupa wajahmu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hatimu. Wa a'malikum, dan etos kerjamu. Yang punya ajaran kita, yang mengamalkan sekarang saudara-saudara kita. Dulu bangsawan di atas, bangsawan, bangsa yang hidup di awan tinggi, rakyat jelata di bawah, orang kaya di atas, orang miskin di bawah. Ketika datang masa renaissance, masa pencerahan, oh matahari sudah terbit, hebat Masjid As-Sob, matahari terbit berbunyi jam, berarti sekarang waktunya tidak boleh sholat. Dari sejak matahari terbit sampai 15 menit. Jadi kalau jam 5.26 matahari terbit tambah 15 menit berarti jam 5.40 baru boleh sholat sunat isyraq. Ini bumi, ini matahari. Matahari bulat kan? Ketika matahari terbit ke permukaan bumi, itulah yang jam as-sob berbunyi tadi. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri. Waktu ini disebut dengan waktu qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Ini lambang tanduk setan.
Makanya nanti kalau ada teman ketemu, ayo bro, sehat, sehat setan. Ini matahari terbit, datang setan menghampiri, setinggi qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau tombak diletakkan di atas tanah, setinggi tombak ini matahari naik, haram untuk sholat. Naik selama 15 menit. Itulah waktu yang dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Di samping Tuhan-Tuhan lainnya. Berapa jumlah Tuhannya? 360. Jadi yang paling rajin ibadah itu Abu Lahab. Cuman ibadahnya salah. Makanya kalau ada orang sekarang beribadah nggak mau, walaupun salah, itu lebih parah dari Abu Lahab. Abu Lahab itu rajin ibadah. Setiap waktu ini Abu Lahab sudah bangun. Jadi Abu Lahab bangun jam 5.26. Kalau ada orang di sini bangunnya jam 7, lebih parah dari Abu Lahab. Balik. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, dia tidak keluar dari masjid, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari jam 5.26. Summa yusalli rak'ataini, kemudian solat sunat 2 rakaat. Nanti setelah itu solat sunat 2 rakaat, namanya solat sunat isyraq. Bagi yang pakai usalli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usalli, jangan dilafazkan, dalam hati saja, sah. Allahu Akbar. Ayatnya terserah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Status hadisnya hadis hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu'. Hadis maudhu', hadis palsu, tak boleh disampaikan sama sekali kalau tidak dijelaskan statusnya. Contoh al-bazinjan syifa'un min kulli da', terung obat dari segala macam penyakit. Itu hadis palsu. Siapa yang membuat? Tukang jual terung, biar terungnya laku. Balik ke judul asli. Filosofi SOP yang kedua, bahwa SOP mengajarkan kaya, rakyat jelata, bangsawan, raja-raja, kalau dia sudah berada di SOP harus siap menerima kenyataan, karena dalam Islam diajarkan SOP sama. Tak ada beda antara Salman Al-Farisi yang orang Persia dengan Ali bin Abi Thalib yang orang Quraisy, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beda antara Bilal bin Rabah yang orang Nubia, Afrika Utara, dengan Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan dia, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu di Makkah itu ada 4 kasta klasifikasi. Yang paling tinggi Quraisy. Di bawah Quraisy Arab tapi bukan Quraisy. Di bawah itu yang bukan Arab tapi berkulit putih. Di bawah itu yang berkulit hitam, Habasyah, Ethiopia, Habasyah, Abyssinia. Oleh sebab itu hari ini tidak ada itu semua. Semuanya melebur menjadi satu. Di hadapan Allah semuanya sama. Abdul Somad berkulit hitam, kurus, bisa hari ini mendapat kursi. Orang merebut kursi, saya dikasih kursi. Biar supaya kamera melihat aja. Kan nggak mungkin saya ceramah duduk di bawah. Saudaraku bisa duduk di atas. Bayangkan di atas. Ini yang di atas ini bukan bangsawan semua. Banyak juga rakyat jelata. Tapi mereka diberikan Allah kedudukan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat. Abdul Somad, jangan kau sangka kau diangkat Allah derajatmu tinggi, ada yang lebih tinggi lagi itu di atas.
Tugu